Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas prediksi soal KSM IPA MTS tahun 2023. Di video sebelumnya saya sudah membahas untuk materi besaran dan pengukuran. Jadi di video kali ini saya akan lanjutkan untuk materi gerak lurus. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Pesawat terbang dengan massa maksimum sebesar 233 ton atau 233.000 kg mengangkut jemaah haji dari Tanah Suci menuju Bandara Juanda, Surabaya. Pada saat di Bandara Juanda, pesawat menempuh jarak sebesar 1.120 meter di sepanjang landasan sejak mendarat sampai berhenti. Nah, karena dia bilang sampai berhenti, maka kecepatan akhir dari pesawat bernilai sama dengan 0. Dalam waktu 32 detik, berarti T-nya adalah 32. Jika perlambatan pesawat konstan, maka di soal disebutkan dia mengalami perlambatan sehingga nanti A-nya bertanda negatif. Langsung aja kita cek statement yang pertama. Kelajuan pesawat saat mendarat adalah 70 meter per sekon. Artinya ini adalah nilai dari V0. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, saya sarankan adik-adik untuk hafal persamaan dari GLBB, yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT. Kemudian persamaan yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Yang terakhir, S sama dengan V0T ditambah setengah AT pangkat 2. Nah, persamaan ini wajib adik-adik hafalin ya, sehingga nanti memudahkan adik-adik untuk mengerjakan soal tipe yang seperti ini. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita akan menghitung nilai dari V0. Nah, untuk menghitung nilai dari V0, kita bisa menggunakan persamaan yang pertama, kedua, maupun yang ketiga. Namun, kita harus menggunakan persamaan sesuai dengan data yang diketahui, serta persamaan yang paling sederhana. Untuk nilai A sendiri, kita kan nggak tahu ya nilainya berapa. Sementara A itu ada di setiap persamaan. Tapi karena persamaan pertama adalah persamaan yang paling sederhana, sehingga untuk menghitung nilai dari V0, kita gunakan persamaan yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, di mana VT-nya bernilai sama dengan 0, V0 yang bakalan kita hitung, dan di sini kita nggak tahu nilai A-nya berapa, dan nilai T-nya kita masukin dulu ya, 32. Nah, karena kita nggak tahu nih berapa nilai dari A, kita bakalan cari dulu nilai A-nya. Nah, untuk menghitung nilai dari A, adik-adik bisa menggunakan persamaan yang ketiga atau yang terakhir. Karena kalau seandainya adik-adik gunakan persamaan yang kedua, bakalan muncul persamaan V0 kuadrat, dan itu agak ribet ya. Sehingga saya lebih sarankan adik-adik untuk gunakan persamaan yang ketiga, yaitu S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Nah, di sini kenapa saya kasih tanda negatif? Karena di soal disebutkan dia mengalami peristiwa perlambatan, sehingga A-nya bernilai negatif. Oke, langsung aja kita masukin nilai dari S-nya adalah 1120. V0-nya kita belum tahu berapa. T-nya adalah 32 setengah. A yang bakalan kita cari juga ya. T-nya 32, kemudian jangan lupa dikuadratkan. Langsung aja kita hitung. 1120 sama dengan 32 V0. Nah, 32 dikuadratkan itu adalah 1124 ya. 1124 ini kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 512. Sorry, maksudnya bukan 1124 ya adik-adik, tapi 1024. Nah, ini dibagi dengan 2, hasilnya adalah 512. 512 kita kalikan A berarti 512A.
Nah, karena di angkanya terlalu besar, kita sederhanakan dengan cara masing-masingnya kita bagi dengan 32. Sehingga diperoleh persamaannya menjadi 35 dikurang V0 sama dengan negatif 16A. Atau A sama dengan, kita kali min 1 aja dulu ya, supaya ininya jadi positif. Masing-masingnya kita kalikan min 1, jadinya berarti 16A sama dengan V0 min 35, atau A sama dengan V0 min 35 per 16. A ini kita masukin ke persamaan yang tadi. Nah, ke sini. V0 ya, V0 dikurang 35 per 16. Kemudian 32 dengan 16-nya kita sederhanakan, hasilnya adalah 2. 2 dikalikan V0 adalah 2 V0. Kemudian karena di sini ada tanda negatif, berarti hasilnya adalah negatif 2 V0. Lalu 2 juga kita kalikan dengan min 35, hasilnya adalah min 70. Min 70 kita kalikan, min di depannya berarti positif 70. V0 dikurang min 2 V0, hasilnya adalah 0 sama dengan min V0 ya adik-adik plus 70. Sehingga diperoleh V0-nya adalah 70 meter per sekon. Artinya statement yang pertama ini benar. Kita lanjut yang kedua untuk menghitung nilai dari percepatannya. Kita masukin aja nilai dari V0 yang 70 itu ke persamaan ini. Sehingga menjadi 70 dikurang 35 per 16. 70 dikurang 35 adalah 35. Kemudian 35 kita bagikan dengan 16. Hasilnya adalah 2,1875 meter per sekon kuadrat. Kita cek ya, ternyata hasilnya benar untuk statement yang ketiga. Sekarang kita cek untuk statement yang kedua, yaitu kecepatan rata-rata pesawat. Nah, untuk menghitung kecepatan rata-rata di pesawat, kita bisa menggunakan persamaan dari V sama dengan waktu totalnya ya, atau jarak tempuh total maksud saya dibagi dengan waktu totalnya. Nah, jarak tempuhnya itu adalah sekitar 1120 dan T-nya adalah 32. Jadi langsung aja kita masukin 1120 dibagi dengan 32. Hasilnya adalah 35 meter per sekon. Dan ternyata statement yang kedua juga benar. Terakhir, kita bakalan mengecek energi kinetik yang dimiliki oleh pesawat saat mendarat hingga berhenti. Nah, untuk menghitungnya, di sini kita gunakan persamaan dari FK sama dengan setengah M dikali VT kuadrat dikurang dengan V0 kuadrat. Langsung aja kita masukin masanya tadi 233 ton ya, atau 233.000 kg. VT-nya adalah 0, berarti 0 kuadrat adalah 0, dikurang V0-nya adalah 70 tadi ya nilainya. 70 kuadrat adalah 4.900. Nah, langsung aja 233.000 kita bagi 2, hasilnya adalah 116.500. Kemudian dikalikan ya dengan 4.900. Ini langsung aja ya saya tuliskan hasilnya. Ini dikali semua. Hasilnya adalah 578,50, kemudian nolnya 3 kali.
Berarti 570 juta ya. Oh, ternyata di soal 570 kilojoule. Nah, adik-adik, jadi kalau misalnya ini kita ubah ke dalam bentuk kayak kilojoule gitu, berarti ini kan kalau kilojoule kan dia ribu ya. Ribu itu berarti ada 3 digit angka. Nah, karena di sini ada 6 digit angka, maka dia menjadi mega. Berarti hasilnya adalah 570 megajoule. Sehingga statement yang keempat ini salah dan jawabannya benar adalah yang A.